Halo semua, hari ini kami dari kelompok 7 akan presentasikan produk kami yaitu aplikasi Mindview. Sebelum kita menjelaskan apa itu aplikasi Mindview, pertama kita bahas problem statement-nya dulu. Di Indonesia, setiap individu menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan gaya hidup sehat karena terbatasnya akses ke layanan dan dukungan yang komprehensif. Misi dari tim kita adalah untuk memberikan solusi yang komprehensif, mudah diakses, dan dipersonalisasi yang menggabungkan teknologi, pendidikan, motivasi, dan kenyamanan untuk membantu individu menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan lebih aktif. Nah, tapi apa sih aplikasi Mindview? Nah, aplikasi Mindful adalah aplikasi yang membuat jembatan antara user dan psikiater, ahli gizi, dan juga pelatih pribadi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan kita. Mindful ini juga mempunyai seamless integration yang membebaskan user untuk menggunakan fitur yang mereka mau saja. Dan juga user-friendly interface yang membuat aplikasi ini mudah dan nyaman untuk dipakai. Kemudian Mindful juga mempunyai curated diet food options yang akan memberi user beberapa rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang telah diinformasikan dari ahli gizi kami. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Mindful, ada pun kelemahan yang dihadapi antara lain pengembangan aplikasi yang cukup kompleks sehingga membutuhkan tech expert yang sesuai, user adoption yang challenging untuk 3 service sekaligus, serta kebutuhan untuk diferensiasi dengan kompetitor. Namun ada peluang besar dari app ini dikarenakan minat dan awareness terhadap healthy lifestyles yang semakin bertambah, yang bisa membuka banyak kolaborasi dan partnerships. Untuk itu, bisa menghadapi tantangan baik dari sisi kompetisi yang ketat, serta permasalahan data, security, maupun technical concern. Maka dari itu, Mindful berfokus pada 3-in-1 service yang melayani mental well-being support, curated diet food options, ataupun healthy lifestyles yang tercerminkan dari prototip kami yang mengedepankan personalisasi dan juga integrasi antar layanan. Dari segi market size, kelompok kami menargetkan untuk populasi yang berada pada middle dan higher income yang tinggal di Jakarta dan Tangerang, dan itu merupakan 75% dari populasi yang ada. Dan juga untuk sekarang sudah sekitar lebih dari 9 juta orang yang sudah cukup aware tentang kehidupan sehat dan ingin menerapkannya. Dan untuk sekarang, sudah ada sekitar 3 juta masyarakat yang telah menjadi customer dari healthy diet dan juga atau menjadi konsumen dari psikolog mental health, dan angka ini diyakini akan terus berkembang ke depannya. Strategi kita untuk memasarkan Mindfield dimulai dengan crowdfunding. Kita akan membuat halaman kampanye yang menarik dan kemitraan untuk mengumpulkan dana dan dukungan. Setelah itu, kita akan fokus pada perkenalan dengan branding digital, iklan online, public relations, dan konten menarik. Tahap berikutnya adalah pertumbuhan, dengan iklan digital, promosi bersama, dan media sosial untuk menarik pengguna baru. Terakhir, di tahap ekstensi, kita melibatkan pemasaran langsung, iklan digital, dan kegiatan pemasaran keren untuk menjangkau lebih banyak orang. Mindfield berada di kuadran kanan atas analisis kompetitif kita, menawarkan kustomisasi dan personalisasi tinggi untuk target audiens yang luas. Otofit, Fitnessia, dan GoFit berada di kuadran kiri atas dengan fokus yang lebih luas namun fitur kustomisasi yang terbatas. Tidak ada perusahaan yang saat ini berada di kuadran kanan bawah. Kfit Indonesia dan Relief berada di kuadran kiri bawah dengan fokus audiens yang lebih spesifik, namun fitur kustomisasi yang terbatas. Untuk financial projection dari perusahaan kami akan masih mencatatkan rugi pada tahun pertama, namun akan mulai mencetakkan laba net income untuk tahun-tahun ke depannya. Dan juga dari segi rasio, pada tahun pertama kita mencatatkan GPM sekitar 50%, namun untuk kedepannya gross profit margin kami targetkan bisa berada pada level 70-an%. Dan untuk net profit margin untuk tahun pertama akan minus sebesar 15%, namun kita meyakini untuk tahun kedepannya bisa stabil di atas 10%, yaitu pada nilai sekitar 12%-an net profit margin untuk tahun kedepannya. Berikut merupakan 5 pendiri dari Mindful beserta peran dari masing-masing para pendiri, di mana Irwin berlaku sebagai CEO, Arvin sebagai CFO, saya Cynthia sebagai COO, Valen sebagai CTO, dan juga Stephanie sebagai CMO dari Mindful. Visualisasi dari produk roadmap dapat dilihat sebagai berikut, di mana pada Q1 dan Q2 kita akan berfokus pada software development dan platform design. Pada Q2 dan Q3 kita akan mulai untuk reach out para praktisi dan juga para vendor catering untuk berkolaborasi dengan Mindful. Dan pada Q3 dan Q4, tim marketing akan melakukan finalisasi dan akan launch campaign untuk Mindful. Secara keseluruhan, Mindful merupakan aplikasi yang dapat menjadi jembatan bagi para nutrisionis dan juga psikiater dengan konsumen yang membutuhkan nutrisi yang diperlukan untuk diet dengan personalized diet dan juga kesehatan mental mereka. Take charge of your well-being. Thank you.